Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih masih bersama kami bergabung di ibadah online GKPB MDC Binjai. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, sebab hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan, hormat, keagungan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya
segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat kami bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagi sebab Engkau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, sembah kami bagimu Tuhan. Mulia, mulia, sembah kami bagimu Tuhan. Mulia, kudus namamu, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kudus, kudus Engkau ya Bapa. Haleluya, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Syukur bagimu, terima kasih. Haleluya, haleluya, Raja di atas segala raja, mulialah. Haleluya, kudus namamu, mulia namamu, kami sembah, kami muliakan Engkau, sebab Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Mulia kudus namamu, haleluya, sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, hanya kepadamu Tuhan kami boleh menaruh harapan kami, kami boleh menaruh impian kami, mimpi kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang tahu keberadaan kami. Haleluya Tuhan.
tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jangkaku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku.
cintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagaikan yang tiada pernah berhenti, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, tiada pernah berhenti kasih-Mu bagi kami. Ketika Engkau datang menyentuh hati kami semua, memulihkan, menyembuhkan, mengasihi. Itulah kasih yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, sebab karena Engkau-lah kami boleh belajar, kami boleh mengasihi, bahkan kami boleh mengerti di antara sesama kami.
Itulah karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Sebab kami tahu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami untuk boleh mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati yang mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati yang mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ajar kami Tuhan untuk boleh saling mengasihi. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati yang mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati yang mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, oh. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, mengasihi,
tiada pemberi. Yesus, tiada pemberi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita berjumpa dan kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, Tuhan yang selalu membimbing kami, mengajar kami. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti, kami semakin memahami dan kami semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, berkatilah setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan urapi kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa mendengar pesan Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang keputusan untuk mengampuni. Keputusan untuk mengampuni. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita katakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka hidup kita harus wajib seperti Kristus hidup. Kata wajib itu merupakan suatu keharusan. Tidak boleh tidak. Harus. Tentunya tidak mudah bagi kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Namun untuk menjadi serupa dengan Kristus tentunya juga bukan karena kekuatan kita sendiri. Yang terpenting adalah mau atau tidak. Memiliki niat dalam hati merupakan jalan untuk dapat melakukannya. Selanjutnya Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ada dalam diri Yesus itu adalah kasih. Sehingga dia selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang berdosa yang datang kepada dia. Dan kita juga telah menerima pengampunan dosa dari Yesus ketika kita datang kepada Dia dan kita mengaku segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita. Oleh karena kasih-Nya lah kita mendapatkan pengampunan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui agar kita dapat juga memberikan pengampunan dalam kehidupan ini adalah yang pertama, mengampuni itu merupakan suatu keuntungan. Mengampuni itu merupakan suatu keuntungan. Tidak ada ruginya bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Karena justru kita akan mengalami keberuntungan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita mungkin bisa berkata bahwa saya orang baik. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan ini? Dan kalau kita mau dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, maka terlebih dahulu yang perlu kita lakukan adalah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan mungkin saja kesalahan kita dibandingkan dengan kesalahan orang lain, mungkin kita jauh lebih banyak kesalahan kita. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita juga akan mengalami pengampunan dari Bapa. Tidak ada ruginya ketika kita memberikan pengampunan. Mungkin kita berkata, sulit Pak, karena terlalu berat, terlalu sakit yang kita alami. Tapi saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, kalau mau kesalahan kita diampuni oleh Bapa, terlebih dahulu kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat salah di dalam kehidupanmu. Karena dengan demikianlah maka Bapa akan melepaskan pengampunan juga terhadap kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Jadi sekali lagi, mengampuni itu merupakan suatu keuntungan. Karena apa? Karena dengan demikian Bapa di surga akan mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita.
Yang kedua, ketika kita melepaskan pengampunan itu, kita sedang memperkecil peluang diri kita mengalami segala kepahitan. Kita bisa saja mengalami kepahitan ketika seorang berbuat salah dan mungkin itu terlalu menyakitkan. Mungkin anak-anak gadis ketika bertemu dengan seorang pemuda, waktu itu dijanjikan nanti kita akan menikah tahun sekian, bulan sekian. Tapi setelah sampai tahunnya, setelah sampai bulannya, dia menikahnya sama yang lain. Bukan kepada Anda. Dan mungkin Anda merasa sangat kecewa. Saudara merasa kepahitan. Bahkan mungkin saudara mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama. Engkau sudah mencap semua laki-laki itu sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh pacarmu pada masa lampau. Engkau mengalami sakit hati, engkau mengalami kepahitan dalam dirimu. Engkau kecewa dengan semua pria yang ada karena engkau menganggap semua pria itu sama seperti pacarmu pada masa lampau. Namun saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita bisa melepaskan pengampunan, maka kesalahan kita juga diampuni oleh Tuhan. Dan itu akan memperkecil peluang kita mengalami kepahitan. Sebab kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang dalam hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita menyimpan kepahitan, itu akan menimbulkan kerusuhan dan juga akan mencemarkan banyak orang. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka kita akan menularkan kepahitan tersebut sehingga orang lain juga menjadi cemar. Mereka yang tadinya tidak mengalami kepahitan, akhirnya juga mereka merasakan kepahitan dalam hati mereka. Akan menimbulkan kerusuhan. Tapi kalau kita bisa melepaskan pengampunan demi pengampunan, maka yang ada itu adalah kedamaian, damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, izinkan Tuhan yang mengadakan pembalasan. Dalam Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, mengampuni. Berat iya, tapi kita lakukan karena dikatakan wajib. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Pembalasannya nanti Tuhan yang akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatimu. Bukan bagian kita. Izinkan Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, maka Dia akan bekerja dengan kekuasaan yang dahsyat. Dan sesuatu yang luar biasa itu akan Dia kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Jadi izinkan Tuhan yang membalas, bukan bagian kita. Bagian kita adalah lepaskan pengampunan. Ampunilah orang-orang yang telah memberikan rasa kecewa dalam dirimu. Mungkin itu bisa orang tuamu. Mungkin itu bisa pacarmu. Mungkin itu bisa suami atau istri. Atau mungkin anak-anak. Lepaskan pengampunan supaya tidak terjadi kerusuhan. Lepaskan pengampunan. Dan kau akan melihat bagaimana keluargamu akan dipulihkan, akan dijagai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 dikatakan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan. Adil bagi Dia untuk membalaskan penindasan yang pernah kau alami. Adil bagi Tuhan, bukan sesuatu yang salah. Adil bagi Tuhan, jadi udah serahkan aja sama Tuhan. Bukan bagian kita untuk melakukan pembalasan. Yang keempat, jangan bosan memberi pengampunan dan jangan dendam. Lukas 17 ayat 3 katakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jaga diri kita, firman Tuhan katakan. Kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Dan jangan bosan-bosan untuk memberikan pengampunan kepada saudara kita. Seberapa banyak di antara mereka yang mungkin berbuat dosa,
Tapi kalau mereka menyesal, dan kita harus mengampuninya. Kita harus memberikan pengampunan. Yang kelima, ingatlah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita belum hidup di dalam kerajaan Allah, pada waktu kita masih hidup di dalam kerajaan kegelapan, kita masih melakukan dosa, kita masih melakukan pelanggaran dalam kehidupan kita. Yesus itu sudah mati bagi setiap kita untuk memberikan pengampunan agar setiap kita yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami binasa, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bayangkan Bapak Ibu, Dia yang sempurna, Dia yang tidak pernah melakukan dosa, tapi Dia harus menanggung segala dosa umat manusia, dan Dia harus mati di atas kayu salib sebagai seorang yang berdosa. Padahal Dia tidak berdosa, tapi Dia diperlakukan seperti orang yang berdosa, seperti orang yang jahat. Karena memang orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang kejahatannya sangat begitu luar biasa, sehingga hukumannya juga harus mati di atas kayu salib dan dipermalukan di depan orang banyak. Dan Yesus menerima itu, Dia menanggung semuanya, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan karena kita diampuni. Dan Dia sudah melakukannya bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu ketika engkau sudah mengalami sesuatu yang tidak baik yang dilakukan orang terhadap dirimu, ingatlah kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu mati bagi engkau. Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Ingatlah kepada Yesus. Jangan ingat-ingat perbuatan orang yang tidak baik kepada dirimu. Tapi ingatlah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, supaya engkau memperoleh keselamatan dalam hidupmu. Amin. Ingat kepada Yesus. Ada yang buat salah, ada yang menyakiti hatimu, ada yang memfitnah engkau, ada yang menipu engkau. Ingat Yesus. Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Ingatlah pengorbanan Yesus. Sebab apapun yang mereka lakukan terhadap dirimu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Gak bisa. Dia terlalu mulia untuk harus mati begitu. Sementara kita ini adalah memang orang-orang yang sudah dilahirkan dari dosa. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kita sudah mengandung dosa. Sepatutnya kita ini harus mengalami hukuman. Sepatutnya kita ini harus masuk ke dalam maut. Namun karena kasih karunia Allah, maka setiap kita yang percaya kepada Dia tidak lagi akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang keenam, mengampuni tanpa batas. Matius 18 ayat 21-22 katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia harus memberikan pengampunan tanpa batas kepada orang yang telah melakukan kesalahan terhadap diri dia. Mengampuni tanpa batas. Mungkinkah kita bisa memberikan pengampunan tanpa batas? Ya, secara manusia kita tidak sanggup, tidak bisa. Secara manusia kita tidak akan mampu. Tapi kita punya Roh Kudus, Roh Allah yang sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus telah memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk bisa melepaskan pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Sekalipun orang yang sama mungkin berkali-kali melakukan dosa yang sama terhadap dirimu, melakukan kesalahan yang sama, maka engkau harus melepaskan pengampunan yang tanpa batas. Sebab itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mengampuni tanpa batas. Minta kepada Roh Kudus supaya diberikan kekuatan dalam kehidupanmu sehingga kau dimampukan untuk memberikan pengampunan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena kau tidak akan sanggup. Tapi andalkanlah Roh Allah. Roh Allah yang sudah berdiam di dalam dirimu. Minta kepada Roh Kudus. Minta kemampuan dari Dia.
Dan Dia akan memberikan kesanggupan dalam kehidupanmu sehingga engkau bisa melepaskan pengampunan tanpa batas. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang seharusnya kita lakukan adalah seperti yang tertulis di dalam Efesus 31 sampai Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus hidup penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Itu merupakan keputusan dalam kehidupan kita. Mau mengampuni atau tidak mengampuni, itu tergantung dari keputusan Anda. Kalau engkau ingin mengalami kuasa Tuhan, ikutilah firman Tuhan, lakukanlah firman Allah. Ampunilah. Tapi kalau engkau ingin melawan perintah Tuhan, ya engkau akan mengalami hidup yang dipenuhi dengan rasa marah, khawatir, dan akan kepahitan, engkau akan mengalami kerusuhan. Tidak ada damai dalam kehidupanmu, tapi ketika engkau melakukan firman Allah, di awalnya memang berat, tapi karena ada Roh Kudus, Dia memberikan kemampuan, engkau bisa melakukannya, dan hidupmu akan mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah yang begitu luar biasa. Engkau akan melewati hari-harimu, engkau akan menikmati kehidupanmu bersama dengan keluargamu. Engkau akan menikmati segala sesuatunya. Engkau tidak akan menjadi orang yang benci kepada orang lain. Engkau tidak akan menjadi orang yang suka mengeluh, suka menggerutu. Karena engkau adalah orang yang suka memberikan pengampunan. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, mungkin engkau masih menyimpan kesalahan orang lain dalam dirimu. Putuskan hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, berat aku rasa, tapi berikan aku kemampuan untuk bisa melepaskan pengampunan kepada ibu mertuaku. Mungkin kau sedang bermasalah dengan ibu mertuamu, mungkin kau sedang bermasalah dengan bosmu di kantor, mungkin kau sedang bermasalah dengan saudara-saudaramu dalam pelayanan atau dalam gereja, atau kepada siapa. Mungkin kau sedang mengalami ditipu orang, engkau mengalami kerugian yang cukup besar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat melakukan firman-Mu, namun aku berat kurasa Tuhan. Minta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk bisa mengampuni mereka-mereka yang berbuat jahat kepadaku. Dan percayalah, Tuhan pasti akan bekerja. Dan kau bisa melewati kehidupanmu dengan baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa damai sejahtera. Mengampuni itu adalah keputusan. Bukan karena orang lain sudah berbuat baik kepada kita baru kita mau mengampuni, tidak. Kita mengampuni bukan kepada orang yang hanya perhatian kepada kita, orang yang sering bersama-sama dengan kita, tapi kita mengampuni juga orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang mungkin di dalam sepanjang hidup kita dia selalu berusaha untuk mencari kesalahan di dalam hidupmu. Kau lepaskan pengampunan dan biarkan Tuhan yang bertindak memberikan pembelaan. Dan engkau akan kagum dan takjub melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan, hari ini ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kalau kau merasa sulit untuk memberikan pengampunan, berserulah kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya diberikan kemampuan. Dan kau akan terbebas dari segala kepahitan, kegeraman, sakit hati, kekecewaan. Hidupmu akan bebas, hidupmu akan merdeka. Engkau akan menikmati hari-harimu ke depan dengan penuh sukacita. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya di rumah, ayo mari kita lakukan firman Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ampuni mereka yang selalu buat salah dalam kehidupanmu. Mengampuni tanpa batas. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih punya Allah yang begitu hebat, yang sudah mengatur seluruh kehidupan kami dengan begitu indahnya.
Tuhan, di dalam kehidupan kami menyadari bahwa tidak mudah bagi setiap kami untuk bisa melepaskan pengampunan. Tapi kami juga meyakini bahwa bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun, sesakit apapun yang kami alami, yang kami rasakan, oleh karena Roh Kudus kami dapat melepaskan pengampunan kepada mereka-mereka yang menyakiti kami, mereka-mereka yang sudah berbuat jahat dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami melepaskan pengampunan kepada mereka-mereka yang berbuat jahat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hidup kami akan mengalami kemerdekaan, hidup kami akan mengalami kebebasan. Karena Roh Allah yang sudah memberikan kekuatan menolong kami sehingga kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti siaran ini, dimanapun mereka berada. Aku berdoa, aku minta Roh Kudus tolonglah mereka. Kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka, celikkanlah mata rohani mereka. Sehingga mereka semuanya bisa melihat bahwa mengampuni itu merupakan satu keuntungan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, aku mematahkan setiap tipu muslihat iblis yang membuat hati mereka menjadi keras, yang membuat hati mereka tidak bisa melepaskan pengampunan. Aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan mulai hari ini Roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Roh Kudus melembutkan hati mereka sehingga mereka bisa melepaskan pengampunan demi pengampunan kepada setiap orang yang telah berbuat salah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Kristus yang sudah memberikan pengampunan di dalam hidup kami. Terpujilah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan kami merindukan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbendaharaan-Nya atas kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan berkati keluarga yang ada, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan tanganmu sehingga engkau akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dari sorga yang penuh dengan kemuliaan, yang mencurahkan berkat-berkat melimpah, agar setiap kita juga mengalami kelimpahan demi kelimpahan, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.